Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku sobat mengaji Iqra dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang rasanya kembali berjumpa dengan Anda di kesempatan hari ini. Adapun saudaraku yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, dan yang sehat semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatannya, dan semoga seluruh saudaraku dilancarkan rezekinya dan diberkahi segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Saudaraku sobat mengaji Iqra dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita, yang mana di sini kita telah sampai di halaman 11 Iqra 2 ya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua huruf yang cukup sering dibaca dengan kesalahan bagi para pemula dalam mempelajari Al-Quran, yaitu huruf Ain dan huruf Ghain. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan huruf-huruf yang berbeda pula. Namun sebelum kita mulai, saudaraku, mari kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudaraku, di sini ada huruf ya dengan ciri-ciri 3 runcingan seperti ini ya, yaitu 2 gelombang atau bisa juga dikatakan 3 gelombang dengan 3 runcingan ya. Ini adalah huruf sin ya, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya. Ini adalah huruf sin ya, tipis ya, sin. Kalau yang tebal itu shin ya. Kalau yang ini tipis saja dibaca dengan bacaan tipis ya, sin. Kemudian ada huruf hamzah atau huruf alif ya, dengan tanda seperti ini, dibaca a. Ini sa, ini a, kemudian huruf lam ya. Huruf lam dengan ciri-ciri seperti ini, harap diperhatikan ya. Kita coba baca ya 3 huruf ini pelan-pelan. Sa'ala, sa'ala. Kalau dipercepat, sa'ala, sa'ala ya, seperti di dalam Al-Quran ya, surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Bismillahirrahmanirrahim, sa'ala sa'ilum ya, seperti itu ya, sa'ala. Jadi kalau dibaca pelan-pelan, sa'ala, sa'ala ya, seperti itu ya. Tapi kalau dibaca cepat, sa'ala ya. Baik, kita lanjut di huruf setelahnya. Ini kalau dengan ciri-ciri seperti ini ya, sebagaimana kita pelajari, ini adalah huruf nun. Bagaimana untuk mengidentifikasi atau untuk melihat karakteristik dari huruf ini atau ciri-cirinya? Yang pertama, huruf nun apabila bergabung dengan huruf yang lain ya, kembali kami ingatkan, adalah melihat titiknya satu seperti ini ya. Titiknya satu seperti ini ya. Kalau 2 titiknya itu huruf ta. Namun ini 1 titik berarti itu huruf na ya, atau huruf nun. Kemudian ada garis seperti ini dan kemudian bersambung dengan huruf yang lain. Maka ini kita katakan huruf na ya. Kemudian berikutnya huruf so. Huruf so yaitu huruf yang mirip huruf do. Ya, namun huruf do memiliki titik di atas ini ya. Sedangkan huruf so tanpa titik sama sekali. Ya, bisa diperhatikan. Ya, jelas ya. Kemudian huruf ha. Ini huruf ha, yaitu huruf yang tidak memiliki titik sama sekali. Ya, jika memiliki titik dan terletak di sini, itu ya, diletakkan di bawah ini, itu huruf ja ya. Sedangkan dia apabila terletak di sini titiknya, maka itu huruf kho ya. Ingat ya, itu huruf kho. Selalu perhatikan titik ya. Jadi pelajaran kita ini hanya fokus pada titik, kemudian garis di atas ini atau berada di bawah atau berbentuk lain ya, seperti huruf waw. Kita hanya memperhatikan itu. Adapun bentuk hurufnya sebenarnya biasanya kita sudah paham ya. Kita sudah tahu, cuma yang menjadi permasalahan adalah ketika kita melihat huruf yang sama dengan titik yang berbeda. Nah, ini bingung ya. Huruf nun, kemudian ketemu huruf ta, ya, mirip-mirip. Nah, begitu juga huruf ha, ketemu huruf ja atau huruf kho, ini mirip. Hanya yang membedakan adalah letak titiknya ya. Sebagaimana huruf so. Kalau ada titiknya berarti huruf do. Ini sering salah orang ya. Sering
orang-orang yang membaca atau mempelajari Al-Quran sering salah mengingat huruf so dan huruf do ya, karena lupa melihat ada titik atau tidak ada titiknya. Padahal kuncinya adalah ketika kita mempelajari, salah satu kuncinya adalah dengan memperhatikan titiknya dan garisnya seperti ini ya. Oke, di sini huruf na, huruf so dan huruf ha ya. Kita baca pelan-pelan. Na so ha, na so ha. Ya, kalau dipercepat nasoha, nasoha. Oke, jelas ya. Saya kira tinggal diperhatikan dengan seksama atau diulang-ulang ya mendengarkan video ini. Semoga bisa lebih paham. Baik, berikutnya hurufnya adalah huruf ba. Dengan ciri-ciri titiknya di bawah satu biji ya, seperti ini. Perhatikan, ada garis yang datar seperti ini. Kemudian ada titik satu ya. Berarti kita katakan ini huruf ba ya. Jelas dengan ciri-ciri yang sudah tersebutkan atau sudah terlihat ya. Kemudian garisnya. Kemudian berikutnya huruf ya. Huruf ya memiliki 2 titik ya. Perhatikan. Ba 1 titik, ya 2. Ya 2 titik ya. Perhatikan. Selalu memperhatikan titik ya. Karena ini sering salah ya pada saat menyebutkan huruf karena kurang memperhatikan titik dan juga garisnya. Kemudian huruf berikutnya huruf ain ya. Kita perhatikan ya ciri-ciri huruf ain. Ya kalau dia berada di ujung ya, di ujung huruf ya akan seperti ini modelnya ya. Kalau dia di tengah juga akan seperti ini, cuma akan hilang kakinya seperti ini ya apabila terletak di tengah seperti ini. Dan kalau dia berada di awal akan berbentuk seperti ini ya. Kalau dia berada di awal ya, di awal kata atau awal kalimat. Baik. Kita baca pelan-pelan. Ba ya a, ba ya a. Kalau dipercepat ba ya a, ba ya a. Oke, jelas ya. Baik, kita lanjut ke huruf berikutnya ya. Kita lihat lagi ya, dengan ini mirip ya, yaitu ciri-cirinya memiliki 2 titik. Hanya ini berada di awal, jadi ditambahkan garis satu ini ya, garis berdiri seperti ini, kecil ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah lihatlah titiknya ini ya. Ini ciri-ciri yang paling sering terjadi kesalahannya. Jadi selalu memperhatikan titiknya ini ya. Kemudian lihat garis ke atas, oke? Kemudian huruf berikutnya huruf qaf ya. Huruf qaf atau huruf ko. Apa ciri-cirinya? Perhatikan dia memiliki titik 2 ya. Ada 2 titik di atasnya ya. Selalu perhatikan titiknya ya. Ini orang sering salah karena tidak memperhatikan titik. Dikira huruf fa ya, karena huruf fa titiknya cuma satu seperti ini, dan misalnya seperti saya tutup ya. Saya tutup seperti ini. Jadi yang terlihat tinggal 1 titik. Ya. Sehingga orang bingung ini huruf fa atau huruf qaf ya. Padahal harus memperhatikan titiknya. Kalau titiknya 2 itu huruf qaf. Jika titiknya 1 maka itu huruf fa ya. Jelas ya? Yang ketiga huruf nun ya, jelas ya. Huruf nun titiknya 1 dan berada di tengah seperti ini dengan model huruf seperti ini ya. Saya kira tinggal difahami karena huruf-huruf nun ini berada di awal-awal huruf, jadi agak mudah ya. Baik. Kita baca bersama pelan-pelan. Ya ko na. Ya ko na. Kita baca dengan tempo cepat. Ya ko na. Ya ko na. Oke. Berikutnya kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf ain, huruf ko dan huruf da ya. Huruf ain jelas ya. Seperti ini bentuknya dan tidak memiliki titik ya. Tidak ada titiknya di sini. Jika memiliki titik di atas ini, terletak di atas kepala ini ya, kepalanya ini, kepala huruf di sini terletak di sini, maka itu huruf ghain ya, huruf gho. Namun ini tanpa titik, berarti kita baca huruf ain. Nah, begitu juga huruf berikutnya, huruf to ya. Jika tanpa titik, maka itu dikatakan huruf to. Namun jika memiliki titik atau terdapat titik di sini 1 ya, di atasnya ini, di atas perut huruf to ini, di atas perutnya, di sini ya. Jika terdapat di sini, maka itu dikatakan huruf zo ya, dikatakan huruf zo. Mirip, cuma yang membedakan adalah ada titik apa atau tidak ada titik ya, begitu ya. Kemudian huruf berikutnya huruf da ya, huruf da. Kita baca pelan-pelan. Al to da. A to da.
atoda. Kalau dipercepat, atoda. Atoda. Oke, jelas ya. Huruf da jelas pendek, beda dengan huruf ro. Huruf ro panjang, ini huruf da pendek ya. Perhatikan. Baik, kita lanjut ke huruf berikutnya. Huruf ba, huruf ro, dan huruf za ya. Ba, ro, dan huruf za. Kita lihat lagi, ciri-cirinya jelas ya. Yaitu hurufnya memiliki satu titik seperti ini ya. Huruf ba ya, jelas seperti ini. Perhatikan ini bentuk hurufnya. Dan dia titiknya satu biji seperti ini di bawah ya. Kemudian garisnya garis fathah ya, jelas ya, garis datar. Kemudian huruf ro ya, jelas beda dengan huruf da. Huruf ro agak panjang, mirip huruf za. Cuma yang membedakan adalah huruf ro tidak memiliki titik, sedangkan za memiliki titik ya. Perhatikan, selalu perhatikan titiknya ya, dan juga garis-garisnya. Kemudian huruf za ya, jelas ya. Kita baca pelan-pelan. Ba, ro, za. Ba, ro, za. Kalau dipercepat, ba, ro, za. Ba, ro, za. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke huruf berikutnya. Huruf fa, huruf qaf, dan huruf ba ya. Kita sudah jelaskan tadi ya. Ciri-cirinya wa seperti ini ya. Huruf qaf 2 titiknya, perhatikan. Huruf ba 1 titik di bawah seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Qaf, wa, qaf, dan ba. Wa, ko, ba ya. Kita baca pelan-pelan. Wa, ko, ba. Wa, ko, ba. Kalau dipercepat, wa, ko, ba. Wa, ko, ba. Oke, jelas ya. Kemudian huruf berikutnya so, sod, ro, dan huruf fa. Ya, perhatikan perbedaan huruf fa dan huruf qaf. Apa yang membedakan? Ya, mirip, cuma yang membedakan adalah huruf qaf lebih pendek kakinya, kemudian huruf fa lebih panjang kakinya. Namun yang paling dapat terlihat dengan jelas adalah ciri-cirinya adalah huruf qaf memiliki 2 titik, sedangkan fa memiliki 1 titik ya. Ingat ya, huruf qaf 2 titiknya, huruf fa memiliki 1 titik saja. Oke, kita baca pelan-pelan. Ini huruf so, ro, dan fa ya. So, ro, fa. So, ro, fa. Kalau dipercepat, so, ro, fa. So, ro, fa. Oke, jelas ya. Baik, kita lanjut ke huruf berikutnya. Kita naikkan sedikit. Ya, ini ya. Perhatikan tadi ada huruf kho, ro, dan huruf ja ya. Kho, ro, dan ja. Ini huruf ini dan huruf ini sama ya. Hanya yang membedakan adalah letak titiknya. Dan ini karena dia terletak di ujung ya, perhatikan. Sehingga dia diberikan kaki seperti ini. Namun jika dia bersambung dengan huruf lain, berada di awal misalnya atau berada di tengah, maka dia akan berbentuk seperti ini ya. Nah, contohnya misalnya huruf ja ini seperti ini ya. Kalau dia berada di awal ya, titiknya di bawah, perhatikan. Sama ya, ja. Ini yang menjadi ciri-cirinya ini ya. Runcing ke sini dan begini. Begitu juga ini, runcing ke sini dan begini ya. Perhatikan, sama ya. Ini huruf kho ya, letak titiknya di sini. Perhatikan ya, letak titiknya di sini. Kho, ro, dan ja. Oke, perhatikan. Kita baca bersama pelan-pelan. Kho, ro, ja. Kho, ro, ja. Kalau dipercepat, khoroja. Khoroja. Oke, jelas ya. Baik, kita lanjut ke huruf berikutnya. Di sini ada huruf sin atau sa, huruf fa jelas ya, dan huruf qaf ya. Ini sudah bisa dibedakan dengan gampang. Huruf fa ya di sini ya, titiknya 1, huruf qaf berdampingan, huruf titiknya 2 seperti ini ya. Ini perhatikan ya. Huruf sin ya tanpa titik sehingga dibaca tipis ya, tanpa titik 3 di sini ya. Sehingga dibaca tipis saja. Baik, kita baca pelan-pelan. Sa, fa, ko. Sa, fa, ko. Kalau dipercepat, sa, fa, ko. Sa, fa, ko. Oke, jelas ya. Berikutnya huruf za, ha, dan ba ya. Za, ya za ini yang kecil ini. Beda dengan huruf za yang besar seperti ini ya. Yang ini ya. Beda ya. Ini za kecil ya. Za kecil letak ujung lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah ya. Jadi seperti menggigit ujung lidah. Disebut za ya, disebut za ya. Za, ha, ba. Nah, ini hanya tebal ya. Kalau ha tipis,
ya ini seperti ini modelnya ya, cuma tidak memiliki titik. Kalau H tebal, ya ini ya, dibaca tebal ya. H, oke. Kita baca pelan-pelan. Ini huruf ba ya, ujungnya huruf ba. Perhatikan dengan ciri-ciri satu titik seperti ini di bawah, oke. Kita baca pelan-pelan. Dhahaba. Dhahaba. Kalau dipercepat, dhahaba. Dhahaba. Oke, berikutnya huruf ja ya, seperti sebagaimana yang saya katakan tadi ya. Kalau ja berada di awal, dia kemudian bersatu dengan huruf yang lain atau bersambung, maka dia akan berbentuk seperti ini ya. Jadi dibaca ja, dan ini huruf ain ya, huruf ain atau huruf a yang terletak di tengah huruf ya, sebagaimana kita jelaskan tadi, terletak di tengah huruf jadi baca a ya. Kemudian huruf lam ya, kita baca pelan-pelan. Ja'ala, ja'ala, dipercepat, ja'ala, ja'ala. Oke, jelas ya. Kemudian kita di sini ada huruf kalimat ya, perintah ya atau peringatan. Membacanya boleh putus-putus meskipun digandeng hurufnya ya. Meskipun digandeng-gandeng hurufnya pelan-pelan, yang kemudian putus-putus, yang penting bisa dibaca dengan benar ya, itu yang penting ya. Oleh karenanya untuk bisa membaca dengan benar huruf-huruf ini, maka perhatikan dengan seksama letak titiknya dan ada titiknya atau tidak ada titiknya pada huruf tersebut ya, perhatikan. Kemudian kita lanjut, ini huruf gho ya. Huruf gho sebagaimana kita lihat mirip seperti huruf ain, sebagaimana saya katakan tadi ya, tapi ada titik terletak di atas ini ya, sehingga dibaca huruf gho ya. Ini huruf sin, jelas. Ini huruf qaf. Sudah kita bisa lihat ya, identifikasi ciri-cirinya. Kita baca bersama pelan-pelan. Ghasaqo. Ghasaqo. Kalau dipercepat, ghasaqo. Ghasaqo. Nah, berikutnya huruf fa, huruf ta dan huruf kaf ya. Huruf fa, ta dan kaf. Huruf fa sebagaimana kita lihat ciri-cirinya jelas ya. Jelas, satu titik di atas seperti ini, mirip huruf qaf, hanya yang membedakan satu titik kembali. Kemudian huruf ta ya, perhatikan ta, ada runcingan satu seperti ini jika berada di tengah, dan titiknya dua, perhatikan titiknya dua ya, ingat titiknya dua, itu berarti huruf ta ya. Kemudian huruf kaf ya, dengan ciri-ciri mirip huruf S seperti begini, ada tandanya mirip huruf lam, cuma kakinya agak panjang ya, dan diberikan tanda seperti huruf S seperti ini ya. Maka itu huruf dibaca huruf K ya, huruf kaf. Kaf. Huruf K ya. Kita baca pelan-pelan. Fataka. Fataka. Kalau dipercepat, fataka. Fataka. Oke, jelas ya. Kita lanjut huruf berikutnya. Huruf wa, huruf bod, dan huruf ain ya. Do mirip huruf so. Hanya yang membedakan adalah huruf do memiliki titik di atas seperti ini ya. Sehingga dibaca huruf do ya. Ini huruf ain. Baik, kita baca pelan-pelan. Wa do a. Wa do a. Nah, baik. Kalau dipercepat, wa do a. Wa do a. Oke, jelas ya. Kemudian huruf berikutnya. Huruf nun, huruf fa, dan huruf sin ya. Huruf nun jelas titiknya satu seperti ini, perhatikan. Kemudian huruf fa jelas ya, titiknya satu, perhatikan. Mirip seperti huruf qaf, ingat. Kemudian huruf sin ya, tanpa titik 3 ya. Seperti ini kan titiknya 3 di sini ya, mirip huruf sin. Hanya yang membedakan adalah ini tipis dan ini dibaca tebal ya. Jadi jelas. Kita baca pelan-pelan. Na fa sa. Na fa sa. Kalau dipercepat, nafasa. Nafasa. Oke, jelas ya. Kemudian berikutnya huruf ba, huruf a, dan huruf tha ya. Huruf tha beda lagi. Huruf tha dan huruf sya ya. Yang membedakan huruf tha dan huruf sya ya adalah bentuk hurufnya ya. Bukan titiknya, karena kalau titiknya mirip ya. 3 titiknya sama ya. Hanya yang membedakan adalah huruf tha tanpa gerigi ya. Huruf tha tanpa gerigi, sedangkan huruf shin atau huruf sya yang tebal
ini memiliki gerigi 3 gerigi ya. Jelas, perhatikan ya, jelas ya. Ini sa, ujung lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Kemudian kita sebut sa. Sedangkan huruf shin, perhatikan. Shin memiliki gerigi yang berbentuk 3 seperti ini ya. Oke, bisa difahami. Ya, ini huruf ba jelas ya di awal kata dengan ciri-ciri huruf ain, huruf sa. Baik, kita baca pelan-pelan. Ba'atha. Ba'atha. Kalau dipercepat, ba'atha. Ba'atha. Oke, berikutnya huruf kho, huruf ta dan huruf mim ya, huruf ma. Huruf kho jelas ya, mirip huruf ha seperti ini, huruf ha. Hanya yang membedakan adalah ini huruf kho memiliki titik dan terletak di sini. Kalau letaknya di bawah ini seperti ini, maka ini disebut huruf ja ya, huruf jim atau huruf ja. Kemudian huruf ta ya, ta jelas ya, titiknya 2 dan garisnya lurus saja seperti ini ya, ada runcingan seperti ini. Dan ini huruf mim ya, kita lihat aja huruf mim, mungkin sudah familiar ya. Baik, kita baca pelan-pelan. Khotama. Khotama. Nah, kalau dipercepat, khotama. Khotama. Oke, jelas ya. Kemudian huruf sa, huruf fa dan huruf lam ya, huruf sin, fa dan lam. Fa, sa, fa, la ya. Jelas ciri-cirinya sudah bisa difahami ya, sudah dijelaskan tadi. Kita baca pelan-pelan. Sa, fa, la. Sa, fa, la. Kalau dipercepat, safala. Safala. Oke, jelas ya. Kemudian kita lihat lagi huruf berikutnya, huruf ha ya. Ya, jelas hurufnya tanpa titik. Ya, jadi dibaca tipis ya. Ha dibaca tipis, ha. Kemudian shin dibaca tebal karena memiliki gerigi ya. Perhatikan. Gerigi, bergerigi hurufnya. Kemudian memiliki 3 titik seperti ini di atas. Maka dibaca shin, tebal, sha. Kemudian huruf ro ya. Kemudian huruf ro. Baik, kita baca pelan-pelan. Ha, sha, ro. Ha, sha, ro. Kalau dipercepat, ha, sha, ro. Ha, sha, ro. Oke, berikutnya huruf shin, to dan ya ya. Sha, to dan ya. Ya, sha seperti ini saya jelaskan tadi, berada di awal dengan gerigi seperti ini, kemudian ada 3 titiknya dibaca tebal ya, shin, sha. Kemudian huruf to ya, huruf yang tanpa titik. Kalau ada titiknya seperti ini, dibaca huruf zo. Namun ini tanpa titik, jadi dibaca to. Kemudian ini ada garis yang bengkok kemudian lurus dan titiknya 2 di bawah ini. Nah, ini huruf ya ya, ingat ya, huruf ya. Perhatikan. Huruf ya dibaca, kita baca pelan-pelan. Sha, to, ya. Sha, to, ya. Kalau dipercepat, sha, to, ya. Sha, to, ya. Oke. Kita lanjut ke huruf berikutnya. Huruf ja, za, dan a. Oke, perhatikan titiknya di bawah. Ya, ini di atas huruf kho, ini di bawah ja ya. Kemudian za ya, panjang kakinya, kemudian ada titiknya 1, dibaca biasa za ya, tanpa menggigit lidah ya. Za. Kemudian ujungnya di ujung huruf atau di akhir huruf ain ya. Huruf ain seperti ini ya, jelas ya. Kita baca pelan-pelan. Ja, za, a. Ja, za, a. Kalau dipercepat, jaza'a. Jaza'a. Oke, jelas ya. Berikutnya huruf fa, ko, dan da. Ya, ini fa, ko, dan fa dan huruf ko. Huruf fa dan huruf ko ini sama ya. Maksudnya sudah dijelaskan tadi dan mirip. Hanya yang membedakan adalah titiknya lagi ya. Perhatikan titiknya. Kemudian huruf da ya, jelas. Huruf da kakinya pendek. Kita baca pelan-pelan. Fa, ko, da. Fa, ko, da. Kalau dipercepat, fa, ko, da. Fa, ko, da. Oke, jelas ya. Kemudian huruf na, zo, dan ma ya. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Titiknya, perhatikan 1. Ini juga titiknya 1. Kemudian huruf ma ya. Kita baca pelan-pelan. Na, zo, ma. Na, zo, ma. Kalau dipercepat, na, zo, ma.
nazoma. Oke, jelas ya. Kemudian huruf gho, fa dan ka ya. Huruf gho ingat ya memiliki titik di atas seperti ini mirip huruf ain cuma memiliki titik ya. Kemudian huruf fa ya satu titik dan huruf kaf ya. Kita baca pelan-pelan. Gho, fa, ka. Gho, fa, ka. Kalau dipercepat. Gho, fa, ka. Gho, fa, ka. Oke, berikutnya. Kita lihat lagi huruf sod, ain, dan ba. Huruf so, a, dan ba. Huruf so jelas ya. Tidak memiliki titik sehingga dibaca so. Kalau ada titiknya dibaca do ya. Kemudian ain. Kemudian ba ya. Titiknya satu di bawah seperti ini. Perhatikan. Kita baca pelan-pelan. So, a, ba. So, a, ba. Kalau dipercepat. So, a, ba. So, a, ba. Oke, jelas ya. Kemudian huruf wa, sa, dan ko ya. Wa, sa, dan ko ya. Sekira sa memiliki gerigi tapi tidak memiliki titik. Sehingga dibaca tipis saja. Kemudian huruf qaf ya. Huruf qaf jelas titiknya 2 dan bentuknya seperti ini. Oke. Kita baca pelan-pelan. Wa, sa, ko. Wa, sa, ko. Kalau dipercepat. Wa, sa, ko. Wa, sa, ko. Oke, jelas ya. Kemudian kita lihat lagi huruf terakhir atau apa? Ya huruf terakhir ya. Kata terakhir. Huruf ha, ya dan tha ya. Ha, ya dan tha. Perhatikan ya titiknya 2 di bawah ya huruf ya. Kemudian tha ya, tha yang lidahnya digigit ya berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Ya, dia tidak memiliki gerigi ya. Beda dengan ini ya, memiliki gerigi sehingga dibaca sha. Sedangkan yang ini dibaca tadi tha ya. Dibaca tha ya. Karena dia tidak memiliki gerigi. Hanya yang menjadi kemiripannya atau kesamaannya adalah memiliki 3 titik seperti ini. Oke, jelas ya. Jadi kita baca pelan-pelan. Ha, ya, tha. Ha, ya, tha. Kalau dipercepat hayatha. Hayatha. Nah, jelas ya. Baik, mungkin pelajaran kita untuk hari ini sampai di sini ya. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami dengan jelas ya, teman-teman. Dan jika teman-teman ingin belajar lagi dengan video-video atau pelajaran-pelajaran yang dasar, bisa melihat channel ini dengan mengklik atau mencari di channel ini. Mulai dari dasar Iqra 1 sampai di halaman 11 seperti sekarang ini ya. Sudah ada banyak dibuat di dalam channel ini, tinggal teman-teman mencarinya di dalam channel ini. Insya Allah penjelasannya juga lebih mudah ya, sama seperti ini. Baik, semoga teman-teman dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mempelajari Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran dengan cepat, dengan baik dan juga benar. Dan mungkin sampai di sini ya video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kami ucapkan akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.